Coba. Kan saya bilang udah nggak ada. Saya bilang belum ada duit. Mau dibayar pakai apa? Saya bilang ya udah. Enggak, saya bilang cicil aja. Cicil bagaimana? Itu dia nggak bertenor, kamu tahu nggak? Kamu bilang saya mau cicil gimana? Itu kan nggak bertenor. Gimana? Nah. Yang penting saya udah niat saya mau nyicil. Kalau untuk sekarang saya nggak ada. Begini, kamu niat kamu nggak nunggak 130 hari. Apa? Gak niat gimana? Ya lihat aja riwayatnya sebelumnya gimana. Riwayat sebelumnya Coba sini Bapak foto dulu suratnya. Foto apanya? Lu butuh foto apanya? Tadi nama Bapak siapa? Kenapa? Bapak namanya siapa? Ngapain mau tahu nama saya? Buat apa? Yegan. Hah? Yegan namanya tadi. Terserah mau Yegan. Iya. Habis itu memaksa saya bayar saat itu juga. Bahkan dia masuk ke dalam kantor dan memaki saya di depan meja kerja saya. Wow, berani banget ya. Parahnya lagi, ternyata aplikasi tersebut sudah menyadap kamera HP saya karena dia menunjukkan foto saya yang sama sekali tidak pernah saya berfoto seperti itu. Gambar saya memakai baju tidur dan itu dia tunjukkan juga ke teman saya saat saya tanya surat tugas. Dia tunjukkan, tapi saat saya ingin foto surat tersebut langsung ditarik, saya juga ada videonya. Pokoknya hari ini juga semua teman-teman semuanya yang telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol atau menyatakan galbay di pinjol. Walaupun Anda tidak ganti kartu hari ini, saya minta Anda semuanya pindahkan semua data-data yang menurut Anda penting yang ada di handphone Anda. Entah Anda pindahkan ke flash atau ke memory card yang lainnya atau ke komputer dan laptop Anda masing-masing. Tolong semuanya reset HP Anda atau kembalikan HP Anda ke setelan pabrik. Ini sudah berbahaya teman-teman gitu loh. Kamera handphone Anda bisa dijalankan atau digerakkan, dikendalikan dari jarak jauh. Takutnya nanti ya privasi Anda semuanya terbongkar teman-teman. Oke, Anda lagi di kamar, lagi ganti baju segala macam, itu bisa mereka jepret atau mereka foto teman-temanku ya. Ini saya mau bacakan satu curhatan dari salah satu follower saya juga, yang mana dia mengalami kejadian yang terkadang tidak masuk akal ya. Walaupun hal ini belum terjadi sama diri Anda, tidak ada salahnya kita waspada teman-teman semuanya. Tidak ada masalahnya kita wanti-wanti juga sebelum hal seperti ini terjadi kepada diri teman-teman semuanya. Boleh lihat di sebelah saya teman-teman. Sore bang, hari ini saya didatangi DC ke tempat kerja. DC mengaku dari agensi 3 aplikasi. Dia agensi, oke, pihak ketiga dari perwakilan 3 aplikasi, Ipoji, Ada Modal dan Modal Nasional ya. Dia memaki saya di tempat kerja, memaksa saya bayar saat itu juga. Ini tidak diperbolehkan teman-teman semuanya. Ketika Anda dicaci maki di tempat kerja, tolong divideokan dan didokumentasikan karena itu tidak diperbolehkan. Melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen itu adalah tindakan yang tidak benar dan itu salah total. Oke, lain hal, ada kesepakatan atau perjanjian dengan si konsumen. Pihak debt collector boleh. Tapi kalau tidak ada perjanjian, tolong didokumentasikan. Dan habis itu, debt collector yang datang ke perusahaan Anda, tolong dicek kelengkapannya dan Anda foto satu persatu ya. Habis itu memaksa saya bayar saat itu juga. Bahkan dia masuk ke dalam kantor dan memaki saya di depan meja kerja saya. Wow, berani banget ya. Parahnya lagi, ternyata aplikasi tersebut sudah menyadap kamera HP saya karena dia menunjukkan foto saya yang sama sekali tidak pernah saya berfoto seperti itu. Gambar saya memakai baju tidur dan itu dia tunjukkan juga ke teman saya saat saya tanya surat tugas. Dia tunjukkan, tapi saat saya ingin foto surat tersebut langsung ditarik, saya juga ada videonya. Ini gambar-gambar debt collector yang datang, itu kita pajangkan juga di sana, yang menurut
dari si debeturnya ini adalah dia masuk ke dalam kantor tempat dia bekerja dan memaksa membayar di tempat. Ini double banget, ini double banget kesalahan. Oke, kesalahan si debetur adalah tidak melakukan pembayaran, mungkin terkendala karena uang tidak ada. Tapi kesalahan fatal yang dilakukan debt collector adalah mendatangi yang bukan alamat domisili si konsumen, memaksa untuk masuk, teriak-teriak membicarakan hal itu sehingga privasi tidak terjaga. Akhirnya hutang piutang yang seharusnya ini menjadi privasi menjadi konsumsi umum. Satu kantor memperdengarkan, ini poinnya semuanya dapat, teman-teman semuanya. Tapi yang lebih parah adalah seperti yang disampaikan oleh si debetur ini, yang mana ternyata aplikasi tersebut sudah menyadap kamera HP saya karena dia menunjukkan foto saya yang sama sekali tidak pernah saya berfoto seperti itu. Gambar saya memakai baju tidur, dan itu dia tunjukkan juga ke teman saya saat ditanya surat tugas, dia malah tunjukkan tapi di foto tidak diperbolehkan. Oke. Ini yang saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Saya tidak bahas dulu soal debt collectornya. Next di video nanti kita bahas spesifik debt collectornya ini. Videonya sudah lengkap juga di sini karena saya butuh pertimbangan yang matang. Dulu saya sempat mengupload salah satu debt collector dari pinjol legal, tapi saya miris juga. Setelah itu terjadi juga penyesalan. Penyesalan saya adalah ternyata dia mempunyai anak dan istri, dan anaknya cukup malu, teman-teman semuanya. Istrinya cukup malu. Video itu booming kemana-mana. Ya, tapi karena memang itu adalah fakta sesungguhnya yang sudah terjadi, ya saya apa boleh buat. Nanti saya akan pertimbangkan dulu, saya akan diskusikan dulu dengan si debeturnya, dan saya akan coba juga nanti menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan dulu untuk mengkonfirmasi apakah dia kenal dengan agensi yang mengaku dari pihak ketiga dari hal ini. Oke, teman-teman semuanya, tapi yang harus saya tekankan, terlepas kejadian ini itu adalah kelupaan dari si debetur atau gimana, tidak ada salahnya teman-teman semuanya. Kita sedia payung sebelum hujan, ingat sebelum kena. Sebelum hal ini terjadi, kalau Anda sudah telat bayar di pinjol, Anda tinggal tulis berapa hutang Anda, berapa nominal yang mau Anda bayar, catat juga passwordnya supaya Anda bisa masuk nanti, dan habis itu teman-teman semuanya, tolong dikembalikan HP Anda ke setelan pabrik. Walaupun Anda tidak mengganti nomor, ini membersihkan handphone Anda supaya tidak ada sistem yang berjalan, tidak ada aplikasi yang mampu menggerakkan sistem-sistem handphone Anda. Ini bahaya juga. Ya, ini masih syukur pakai baju tidur. Kalau seandainya sedang sama suami dan segala macam, ini luar biasa teman-teman. Ya, nggak kebayang sama kita malunya seperti apa. Oke, teman-teman semuanya. Dan di sini dia bilang itu foto saat dia memaki saya di depan meja kerja saya. Kebetulan bos saya sedang nggak ada di tempat. Oke, dan saya sudah tanya juga lengkap-lengkap di sini. Dari admin juga sudah menjelaskan, menyampaikan ini debt collectornya. Nanti kita coba tampilkan sedikit cuplikannya teman-teman semuanya, dan kita sensor aja dulu ya, biar teman-teman juga melihat gitu loh, melihat bukan mengalami ya, melihat kejadian yang sebenarnya. Tapi terlepas dari hal ini teman-teman, ini hal yang tidak diperbolehkan. Pertama, kenapa hal ini tidak diperbolehkan? Mungkin saya tunjukkan dulu buat teman-teman semuanya. Silahkan dilihat isi dari POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit terbaru. Yang poin nomor pertama, dilarang melakukan pengancaman, intimidasi, atau menyebarluaskan informasi si debetur berhutang, dan di bawahnya teman-teman semuanya. Dan sampai di sana juga ada poinnya, dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Oke, kalaupun harus melakukan penagihan di luar dari itu harus ada kesepakatannya. Kalau ini kan tidak ada kesepakatan, kejadian hari ini tidak ada kesepakatan. Jadi semuanya double, pengancamannya dapat, mempermalukannya juga dapat. Habis itu tidak ada perjanjian sama sekali, mendatangi alamat di luar dari alamat si konsumen, mendatangi tempat kerja. Ini banyak banget pelanggaran yang terjadi. Nah, ini buat si debetur nantinya, ini juga jangan sampai tidak dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Biar OJK melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pinjol-pinjol legal mereka. Mengingat 3 perusahaan yang diwakilkan oleh agensi ini, oleh debt collector ini, itu adalah pinjol legal kayak Ipoji, Ada Modal, dan Modal Nasional. Jadi jangan sampai tidak dilaporkan supaya kejadian ini ditangani lebih serius lagi.
Kalau untuk mengenai videonya, nanti saya akan upload juga di next video nanti teman-teman semuanya, sambil kita mempertimbangkan dulu karena rasa kemanusiaan tadi teman-teman. Takutnya nanti video ini pastinya viral, saya yakin itu pasti viral dan akan di-share kemana-mana. Ya, yang saya takutin si penagih hutangnya ini mempunyai keluarga, mempunyai anak, apalagi anaknya masih di bawah umur, ada efek trauma nanti melihat tindakan ayahnya, padahal ayahnya cuma bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tapi tindakan yang dilakukan itu agak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti kita pertimbangkan dulu gimananya nanti untuk kita mengupload video ini teman-teman semuanya. Yang jelas kita tembuskan kepada otoritas jasa keuangan, dan ini untuk pintasan atau potongan videonya sedikit teman-teman, silahkan ditonton. Oh, nggak saya ngomong, Bapak sendiri yang nyebut saya timur. Ya udah. Ada buktinya. Nggak usah. Coba. Gimana? Coba. Anda jangan. Itu Ini belum juga. Karena saya nggak punya duit. Lalu kenapa nggak bayar? Cepet bayar. Kapan bayar? Kapan bayar? Lihat lah kan ya kalau punya riwayat. Oh, berarti sering ya pakai pinjol ya. Cepat. Cepat. Kan saya bilang udah nggak ada. Saya bilang belum ada duit. Mau dibayar pakai apa? Saya bilang ya udah. Enggak, saya bilang cicil aja. Cicil bagaimana? Itu dia nggak bertenor, kamu tahu nggak? Kamu bilang saya mau cicil gimana? Itu kan nggak bertenor. Gimana? Nah. Yang penting saya udah niat, saya mau nyicil. Kalau untuk sekarang saya nggak ada. Begini, kamu niat, kamu nggak nunggak 130 hari. Apa? Gak niat gimana? Ya lihat aja riwayatnya sebelumnya gimana. Riwayat sebelumnya gimana? Coba sini Bapak foto dulu suratnya. Foto apanya? Lu butuh foto apanya? Tadi nama Bapak siapa? Kenapa? Bapak namanya siapa? Ngapain lu mau tahu nama saya? Buat apa? Yegen. Hah? Yegen namanya tadi. Terserah mau. Beginilah cara penipu mengelabuhi korban melalui sambungan telepon. Ada lawannya Pak? Nah ini lawannya langsung. Ya, halo selamat siang. Ya selamat siang. Baik, ini kita langsung dari kantor Shopee di Jakarta. Ini terkait dari akun Shopee-nya, ini sedang kami lakukan pemblokiran untuk sementara waktu Pak. Oh, kenapa Pak? Ya baik, dikarenakan saat ini terdeteksi dari sistem kami terdapat percobaan masuk atau login Pak dari perangkat yang berbeda. Selain dari perangkat yang biasa Bapak gunakan login Shopee untuk saat ini. Aduh, terus saya harus gimana Pak? Ya baik, di sini juga kami juga melakukan pengecekan ini untuk saat ini, untuk dari akun Shopee-nya ini sudah ada 4 perangkat Pak yang sudah login di akun Shopee-nya. Untuk dari 4 perangkat tersebut, ini dari perangkat. Ini untuk semua teman-teman yang merasa kena tipu ya, kena tipu atas pengajuan Shopee S-Pinjam. Oke teman-teman, mana tahu tiba-tiba ada yang menelpon dengan dalih untuk update sistem, memperbaiki akun atau pengembangan akun, update dan lain sebagainya, kata-kata yang mereka lontarkan. Alhasil banyak yang sudah dirugikan, ada yang 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Akunnya jebol, dananya malah ditarik. Dan ada juga yang mendapatkan telepon yang semulanya dia tidak tahu tentang S-Pinjam, dia hanya ada akun Shopee, tiba-tiba ada menelpon dan dia mendownload S-Pinjamnya karena tipu daya si penelpon yang sangat pasif dan sangat aktif juga, seperti video yang di depan tadi yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Hari ini saya tanya dulu, siapa yang mengalami modus-modus penipuan yang sering terjadi kepada Shopee? Mungkin akun Shopee Anda dijebol atau dana Anda ambil sebesar 20 juta atau 30 juta dan segala macam. Tiba-tiba dana itu Anda kirim ke tempat lain, atau
atau akun Anda tiba-tiba sudah ada tagihan dengan limit belanja yang sangat luar biasa. Isi di dalam kolom komentar. Nah, ini sebenarnya video saya pernah update di YouTube ini 9 bulan yang lalu. Ini adalah video penangkapan salah seorang penipu yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan di sini ya, saya mencurigai juga gitu teman-teman. Dia begitu pasif, dia begitu pas dan dia begitu paham tentang seluk-beluk aplikasi Shopee ini. Ya, dia sangat hafal. Jadi saya agak curiga ini oknum dalamnya atau orang dalam yang sengaja bermain atau seperti apa. Yang jelas kita dengar dulu teman-teman, dan sama-sama kita memberikan masukan juga, pendapat kita juga di dalam kolom komentar. Silahkan. Beginilah cara penipu mengelabuhi korban melalui sambungan telepon. Ada lawannya Pak. Nah ini lawannya, langsung. Ya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, ini kita langsung dari kantor Shopee di Jakarta. Ini terkait dari akun Shopee-nya, ini sedang kami lakukan pemblokir untuk sementara waktu Pak. Oh, kenapa Pak? Ya baik, dikarenakan saat ini terdeteksi dari sistem kami terdapat percobaan masuk atau login Pak dari perangkat yang berbeda. Selain dari perangkat yang biasa Bapak gunakan login Shopee untuk saat ini. Aduh, terus saya harus gimana Pak? Ya baik, di sini juga kami juga melakukan pengecekan ini untuk saat ini, untuk dari akun Shopee-nya ini sudah ada 4 perangkat Pak yang sudah login di akun Shopee-nya. Untuk dari 4 perangkat tersebut ini dari perangkat handphone Vivo, Oppo, Samsung, dan Xiaomi. Untuk dari 4 perangkat tersebut, apakah ada salah satu perangkat yang Bapak gunakan login Shopee saat ini? Iya ada Pak, cuman salah satu aja. Oke baik, ini artinya dari 3 perangkat lainnya, bukan dari perangkat Bapak di sana? Iya, bukan. Ya baik, ini artinya Pak dari 3 perangkat lainnya ini akan kami lakukan pemblokiran Pak, dikarenakan akun Shopee Bapak ini sedang dalam peretasan Pak dari perangkat yang tidak dikenali saat ini begitu. Oh iya Pak, minta tolong Pak, gimana terus? Oke saya baik. gimana? Nah jadi untuk saat ini Pak, untuk kita lakukan pemblokiran dari 3 perangkat yang tidak dikenali saat ini Pak, ini untuk Bapaknya silakan untuk masuk ke akun Shopee-nya, lalu silakan untuk melakukan pengenalan limit Pak dari layanan S-Pinjam maupun S-Paylater di akun Shopee-nya, agar dari limit tersebut ini tidak dipergunakan dari perangkat yang tidak diketahui tersebut Pak begitu. Baik, ini berarti saya dipandu ya Pak yang untuk melakukan Iya, ya? betul sekali Pak. Ya. Silakan untuk Bapaknya saat ini masuk ke layanan S-Pinjam. Ya. Lalu silakan Bapak di sana diklik menu pengaturan akun. Sudah. Lalu silakan Bapak ubah bahasa, Bapak pilih English. Lalu Ya. setelah Bapak di sana sudah berubah tampilan bahasa Inggris. Iya. Lalu setelah itu Bapak silakan masuk kembali ke tampilan Shopee. Lalu Ya. silakan diklik menu S-Pinjam. Iya. Lalu setelah itu silakan diklik bacaan Apply Loan. Pilon ya. Ya, Sudah, betul. sudah Pak, sudah. Nah setelah itu silakan untuk Bapaknya diklik sign in contract and submit. Nah setelah itu silakan untuk Bapaknya nanti akan menunggu untuk dari dana pengenalan limit yang sudah akan dikirimkan melalui dari rekening sesuai yang tercantum di Shopee-nya Pak. Iya, iya. Sudah Pak, ini sudah. Nah jika sudah saat ini silakan untuk Bapak lakukan pengecekan dari dana tersebut dipastikan sudah diterima di rekeningnya Pak. Iya. Oh, Nah, sudah Pak, ini nah, sudah. jika dana tersebut sudah diterima, Ya. silakan saat ini juga untuk melakukan untuk pengembalian Pak dari dana tersebut, dikarenakan dari dana tersebut ini bukan Bapaknya melakukan proses pengajuan pinjaman. Oh iya, saya kembalikan ke Ya, mana ini berarti? melakukan pengembalian ke akun Shopee Bapak sendiri. Iya. Nah di nomor telepon Bapak sendiri jangan masukkan nomor telepon orang lain Pak begitu. Oh iya. Sudah. Nah jika Terus? sudah saat ini jika sudah masuk Pak itu tinggal saya ambil dari aplikasi itu Pak dari. Berarti caranya seperti itu. Iya. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nah, apa yang terjadi setelah Anda mendengar seperti itu? Apakah suara-suara seperti itu yang Anda dengar sehingga Anda tertipu atau merasa terhipnotis? Ya, tanpa Anda pikir panjang, Anda mengyeskan semuanya, Anda mengiyakan semuanya tanpa Anda pikir panjang dan tanpa Anda batas-batasi. Coba dulu teman-temanku, siapa di sini yang mengalami hal-hal seperti itu? Kalau memang sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan lagi Bang? Kita tidak meminjam, tapi ini akun sudah jebol. Ya, saya meminjamnya malah saya berhutang 10 juta. Saya berhutang 20 juta, 30 juta, oke. Anda mungkin kalau melapor ke pihak kepolisian, ke pihak Kapolsek, Kapolres, kemungkinan laporan tersebut akan ditolak dan laporan itu terkadang juga tidak ditanggapi. Paling pun juga disarankan, terkadang ya orang-orang yang bertanya, paling disarankan oleh Bapak polisinya kalau di Kapolsek atau Kapolres itu biasanya disarankan ya sudah ganti aja nomornya. Apakah kita puas dengan hal seperti itu? Ya tentu tidak. Nanti kalau seperti itu sarannya, mungkin teman-teman bisa pergi ke Kapolda terdekat. Ya, dari Kapolda Anda langsung ke Cybercrime dan Anda jelaskan di sana. Habis itu Anda juga bisa melapor ke Otoritas Jasa Keuangan. Habis itu ke Satgas Pasti. Ya. Terus bagaimana dengan pihak Shopee? Ya pihak Shopee Anda laporkan juga. Walaupun mereka tidak tahu dan tidak mau tahu dengan urusan itu.
Karena bagi mereka secara data itu adalah data Anda, walaupun faktanya Anda menjadi korban. Nah, makanya pentinglah Anda untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, setelah Anda laporkan kepada pihak-pihak terkait, baru Anda masuk ke Shopee-nya. Shopee tidak terima, itu urusan mereka. Ya, nanti juga Anda tidak akan dibebankan untuk melakukan pembayaran, tapi nama Anda ini tetap tercatat dalam skor kredit bermasalah. Lucunya ada di situ, teman-teman. Dan ini untuk kedepannya, teman-teman semuanya. Kenapa video ini saya ambil? Saya membatasi, teman-teman semuanya. Kalau seandainya hal serupa juga terulang sama diri Anda, atau Anda mendengar telepon-telepon yang seperti tadi, saya berharap hindari. Tolong dihindari dan dimatikan, jangan dilanjutkan. Maupun Anda mendapatkan giveaway, maupun Anda mendapatkan hadiah, mau dia bilangin untuk pengembangan aplikasi, developer, segala macam, untuk update sistem, macam-macam alasan dia, jangan pernah percaya kalau itu mewakili dari pihak-pihak perusahaan yang ada. Ya, teman-teman semuanya, dan habis itu tolong jaga kerahasiaan selalu kode OTP Anda. Jangan pernah berikan sama siapapun. Password akun Anda juga seperti itu, jangan pernah diberikan kepada pihak manapun. Ya, teman-teman semuanya, dan silakan juga Anda aktifkan juga nanti tentang Google Protect-nya untuk keamanan-keamanan di setiap ponsel Anda masing-masing. Ya, mungkin dari saya cuma segitu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Tidak ada lagi korban-korban berikutnya buat kedepannya dari S-Pinjam ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.